Malam ini kita kedatangan tamu dalam ngobrol santai bersama dengan Roman. Malam hari ini kita akan kedatangan tamu seorang anak muda. Sambil menunggu Saudari Vero ngobrol santai bersama dengan Roman. Kita akan bicara sedikit tentang aktivitas setiap orang muda Katolik dalam menghadapi pandemik COVID-19. Selamat bergabung, Ola Clara, Cie, Arthur, Neni, apa kabar Neni? Tomohon. Mudah-mudahan Tomohon dalam keadaan baik. COVID di sana gimana? Arthur, Vero sudah ada. Kita mengundang Vero untuk bergabung kita pada malam hari ini. Arthur, gimana kabarnya Arthur? Kita menunggu Vero bergabung bersama-sama dengan kita dalam ngobrol santai kita pada malam hari ini. Vero sudah terhubung kah? Halo Vero. Halo, Romo Mandagi. Oh, kayaknya Vero sudah tergabung tapi tidak kelihatan mukanya ya. Oh, nggak kelihatan. Oh ya, tunggu. Coba dia Ulang ulang. ya. Jadi Vero ini adalah salah satu orang muda Katolik yang ada di paroki Santo Paulus Palo. Mau berkenalan lebih dalam dengan Vero? Nanti kita bahas lebih mendetail aktivitasnya setiap hari. Hey Arthur, luar biasa. Mudah-mudahan sehat Arthur. Ya. Di manakah kau gerangan Vero? Sudah bisa terhubung atau kita menunggu sedikit ya? Jadi ngobrol santai bersama dengan teman-teman OMK akan kita buat setiap hari Senin dan hari Sabtu sejauh bisa. Kita akan mengundang beberapa orang muda Katolik untuk ngobrol santai bersama Romo Mandagi. Arthur, salam sehat ya. Semoga baik-baik saja semua yang ada di Manado, Mama, dan keluarga ya. Vero sudah masuk, sudah terhubung. Halo Vero. Halo, Romo Selamat Mandagi. malam. Selamat malam. Gak ada mukaku. Apa kabarmu hari ini? Baik Apa dan luar kabarmu biasa. hari ini? Baik dan luar biasa. biasa. Wow. Kelihatan malam hari ini kamu punya muka cerah sekali. Hah? Luar biasa. Apa kabarnya? Efek like. Baik, Efek baik, like. baik. Ya, Vero ini adalah orang muda Katolik yang ada di Paroki Santo Paulus Palu di Sulawesi Tengah. Dia adalah seorang dancer sekaligus juga dia aktif dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja di OMK, aktivitas dengan orang-orang muda di luar
apa namanya, OMK, Orang Muda Katolik. Orang ini adalah orang yang luar biasa. Nah, saya tidak akan memperkenalkan secara mendetail siapa ini. Dia akan memperkenalkan diri dulu sebelum kita ngobrol santai aja bersama Vero. Ya, Vero, bisakah kamu bisa memperkenalkan dirimu malam hari ini untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kita? Halo semuanya. Jadi saya Veronica, biasa dipanggil Vero. Jadi saat ini saya aktif di OMK Santo Paulus Palu dan saat ini saya sedang menekuni hobi saya yaitu sebagai penari gitu. Sebagai penari. OMK Santo Paulus Palu, Sulawesi Tengah, itu masih bagian dari Keuskupan Manado. Ya, masih. Sulawesi Tengah itu masih bagian dari Keuskupan Manado. Keuskupan Manado itu ada Gorontalo, ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Jadi terdiri dari 3 provinsi. Dan Sulawesi Tengah itu adalah satu provinsi yang paling ujung dari Keuskupan Manado. Nah, Vero ini adalah seorang aktivis muda. Sebagai seorang aktivis muda, dia juga bergerak di bidang kemanusiaan, di bidang organisasi kepemudaan, juga aktif sebagai masuk dalam Komsos kalau tidak salah ya. Ro, kamu di Komsos juga? Iya, bantu-bantu. Bantu apa? Hah? Bantu menyiapkan misa buat umat. Lewat peralatan Komsos. Oh gitu. Ya, lewat. Vero kalau di Palu, saya langsung teringat bahwa hari ini kalau tidak salah, hari ini genap 2 tahun terjadinya gempa bumi dan tsunami likuifaksi di Palu. Pada waktu itu Vero sudah di mana? Waktu Ada di Palu itu atau di mana? di Palu, terus lagi bekerja sebenarnya. Terus saat kejadian itu, gempanya kan besar sekali. Sampai kendaraan yang itu motor sudah ambruk semuanya. Jadi mau lari juga nggak bisa. Tapi untungnya ada sepupu, jadi waktu itu sempat mengungsi naik mobilnya. Pokoknya kacau. Waktu itu keadaan sangat kacau. Dan sialnya tempat yang dijadikan sebagai pengungsian itu ternyata dekat dengan lokasi likuifaksinya sendiri, tapi kitanya nggak tahu. Iya. Hari ini bertepatan 2 tahun, ya, 2 tahun. Masih terbayang-bayang nggak peristiwa 2 tahun yang lalu itu? Apakah memunculkan perasaan takut atau gimana sampai sekarang untuk Vero sendiri? Iya, tentunya masih. Apalagi banyak ya yang masih posting tentang mengenang kejadian itu. Ada berupa video dari tsunami-nya langsung. Jadi sebenarnya agak takut karena rumahku sendiri dekat dengan lokasi tsunami. Jadi, apalagi belakangan ini kan hujan deras sampai jadi masih bencana terbayang-bayang peristiwa itu. Padahal Iya. sudah 2 tahun ya. Sebenarnya iya. Ada kepikiran, aduh, akan terjadi lagi atau gimana ya? Semoga tidak. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan untuk Vero, sebentar bisa disematkan dalam chat ini ya. Bisa langsung bertanya kepada saudari Vero. Tadi waktu Vero memperkenalkan diri, saya mendengar bahwa salah satu hobi dari Vero dan sekarang sementara ditekuni adalah penari atau dancer. Ya, saya tidak salah tangkap kah? Benarkah seperti itu? Benar. Sejak kapan kira-kira Vero kamu punya hobi seperti itu? Sebenarnya kalau hobi ya, itu udah dari kecil, tapi baru diputuskan untuk berani ditunjukkan ketika sudah di usia 20-an seperti ini.
Jadi 20-an sebenarnya tahun. sudah Oh. Ada peristiwa apa yang sampai menggerakkan Vero sehingga eh, apa namanya mengaktualisasikan diri sebagai orang muda Katolik dalam bentuk dance. Nah, ada peristiwa, adakah sesuatu yang menyebabkan sehingga Vero merasa bahwa dance ini adalah salah satu jalan bagi Vero untuk mengaktualisasikan diri sebagai anak muda. Gitu. iya. Sebenarnya pengalaman itu datangnya sekitaran 2016 ya sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. 2016 di situ waktu itu aku masih baru apa baru masuk ke sebuah universitas besar Ah, dan di situ ada tapi yang namanya ngomong-ngomong universitas mana sekarang, Vera? Universitas kalau mana? Kuliah. kalau sekarang sudah pindah di Palu jadi di Stimika Diguna. Kalau Ah, universitas mungkin tidak perlu disebutkan ya karena sudah oke. ya jadi waktu itu sempat coba ikut di UKM karena Ah, sebenarnya diri ini sadar kalau aku ini suka sama dance, ah, lihat ah, orang dance keren aja gitu. Tapi emang masih takut waktu itu kayak mm-mm, percaya diri belum ada. Nah, setelah coba ikut UKM itu, di situ baru aku sadar, wah ternyata kalau misalnya mm-mm. aku dulu mengembangkan hobiku sendiri, Ah, menggelutinya, pasti aku bisa juga seperti teman-teman yang lain dan pasti akan menjadi bagus dan mungkin bisa jadi seorang profesional tentunya. ya, wow, luar biasa. Jadi nanti umur 20 tahun baru mengembangkan dance itu. Ya. Hmm. Sekarang memang umur Vero berapa sekarang? 22. 22 tahun. Berarti baru 2 tahun menggeluti hobi dance. Wow, luar biasa. baru, Ya. Jadi tepatnya baru sebentar satu. jadi sebentar teman-teman, sesudah di bagian terakhir di closing statement, Vero akan mengungkapkan pesan-pesan untuk orang muda se-Indonesia, orang muda Katolik. Dia akan dance sebentar dengan menggunakan lagu Sahabat Istimewa, ya. Jadi Ya. teman-teman kalau ada pertanyaan untuk teman kita Vero, nanti disematkan dalam chatting di bawah ya. Gitu. Ya, Vero, menarik ya dance. Dance itu sendiri ya ada beberapa model sejauh saya tahu. Mungkin teman-teman punya keinginan tahu tentang jenis-jenis dance yang berkembang. Ada kan dance K-pop atau saya juga tidak terlalu tahu. Atau yang Iya. dikembangkan oleh Korea, ada dance aliran yang dibawa atau digeluti oleh Vero sekarang aliran seperti apa? Ya, aliran itu ya, tari modern dan jadinya itu lebih fokus ke K-pop. Jadi K-pop, berusaha K-pop belajar gitu. Itu K-pop berkembang untuk Korea ya kayaknya ya? Hah? iya Korea, tapi emang sebenarnya itu kan asalnya dari tari modern ya yang apa ya, dicoba itu loh, dibuat sedemikian rupa agar bisa menarik banyak penonton gitu. Uh, uh, uh. Ini ada tanggapan dari Marcel Vero. Vero, Duta Dance Kota Palu. Mantap. Semangat ya Vero. Aku Iya, mendukungmu. Wow, ada terima dukungan kasih. dari Marcel untuk bisa jadi Duta Dance Kota Palu. Kita doakan ya, Marcel, Amin. supaya ke depan nanti Vero bisa jadi Duta Dance Kota Palu. Nah, tadi tadi katanya Vero hobinya adalah K-pop yang dikembangkan di Korea. Apakah mungkin ada alasan karena Vero hobi nonton film Korea atau apa? Ah, alasannya apa ya? Ya, yang pertama karena memang hobi dari kecil sebenarnya suka, tapi memang dulu malu Uh untuk -uh, apa ya, uh -uh. menunjukkan. Terus untuk musik, dengar lagu Korea jadi sudah ada rasa suka begitu. Jadi itu yang membuat menggeluti di K-pop itu. Oh, begitu. Tapi
tidak karena hobi nonton film Korea? Enggak, tapi siapa tahu nanti bisa dapat suami orang Korea. Iya, orang-orang Korea. Yeay, siapa tahu ada orang Korea yang mendengar keinginan permohonan dari Vero. Jadi Vero sebagai seorang dancer di Kota Palu, berarti Vero ada komunitas kelompok, komunitas dancer atau gimana? Iya, Atau Vero ada. sendiri saja atau gimana? Waktu itu mulainya dari mencoba gabung di satu grup, jadi grup wanita. Sekarang personilnya 5 orang, tapi sudah sempat Oke. ganti. Jadi waktu itu aku ikutnya pas kebetulan mereka baru mau debut di suatu acara. Jadi Iya. ya sebenarnya nekat aja sih. Untuk walaupun udah tua, tapi cobalah, gak apa-apa mungkin. Ah. Oh ya? Ternyata ya. Baru 22 tahun kok masa terasa tua, si muda. Iya, soalnya kan apa ya, kalau di Korea itu sendiri calon-calon penyanyinya itu mereka dilatih biasanya dari umur belasan tahun dan Iya sih, umur memang. 20 Oh, tahun mereka sudah di panggung. oh Jadi gitu. emang iya sudah terlalu terlambat, tapi ya nggak apa-apa, selama itu kita suka dijalani Ah, saja. luar biasa. Ini yang saya suka, kalimat terakhir. Selama kita punya kemauan, selama kita suka, jalani. Ini berarti punya optimisme yang luar biasa buat Vero ke depan. Selama kamu mau, jadi teman-teman, selama kamu punya kemauan, selama kamu punya keinginan, jalani saja. Gitu ya. Ini ada pertanyaan atau apa ini dari kita baca dulu ya, Vero. Iya. Dari ini Ola Clara. Ola Clara. Hahaha. How Iya. apa yang nggak kebaca? How you like that? Go go dance. Dance Korea. Semangat Vero, kami mendukungmu. Ini Ola Clara siapa ya? Ola Terima Clara. kasih. Anaknya Pak Said mungkin ya. Oke, ini lagi dari Marcel. Marcel bertanya Vero ini, adakah trik-trik tertentu buat Vero untuk bisa tampil full performance, mengingat Vero juga punya banyak aktivitas lain. Vero kan tadi aktif di OMK, aktif di Komsos, aktif di komunitas-komunitas yang lain, lalu juga harus mempersiapkan diri untuk misalnya kalau ada undangan untuk tampil yang full performance, berarti Vero harus mempersiapkan segala satu. Kira-kira ada trik-trik apa saja yang bisa dibagikan kepada teman-teman? Gitu. Ya, jadi trik utamanya sebenarnya itu harus bisa bagi waktu ya. Jadi ada namanya waktu latihan yang sudah ditentukan sama teman-teman satu tim. Jadi itu harus diikuti dengan baik. Dan juga sebelum latihan biasanya aku selalu lihat dulu lagunya, terus dengar dulu, rasain dulu lagunya seperti apa, biar bisa dapat feel-nya ketika latihan. Dan biasanya aku emang udah nonton dance praktisnya, video dance praktisnya, Oh biar iya. bisa biar pas latihan sama teman-teman bisa lebih cepat bahkan mungkin bisa mengajarkan juga teman-teman yang belum sempat untuk mempelajari dance tersebut. Jadi biasanya emang seperti itu kalau aku latihan. Jadi aku harus pelajari sendiri dulu, baru aku gabung dengan teman-temanku. Gitu. Dan bagi waktu tentunya ada Oh. lain. Jadi memang perlu latihan secara personal dulu, menghafal lagunya, gerak-geriknya, baru kemudian sesudah itu bergabung dengan komunitas yang sudah ada. Nah, setelah bergabung bersama dengan komunitas yang ada, baru punya keberanian untuk tampil secara bersama-sama. Tapi tentu juga perlu membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Diprogramkan supaya tidak tidak Akan bertabrakan atau dengan kegiatan yang lain. Oh, luar biasa, Vero. Kamu bisa membagi waktu dengan itu.
aktivitas aktivitas lain selain dancer, kalau saya tidak salah ingat, Vero juga sudah bekerja ya? Iya, sempat kerja tapi sekarang di itu dulu, di pending dulu. Jadi berhenti Depending dulu dulu. kerja. Ah, Soalnya terus untuk kuliah kan sudah masuk semester 7, jadi mau bersiap untuk menyelesaikan tahap akhir. ah, ah. Oh, ini lagi dari Ola Clara. Clara Seto. Semangat Vero, calon ketua OMK Santo Paulus Palu. Aduh, Yeay. Anta Vero, calon ketua. Memang sekarang Vero di OMK Santo Paulus Palu jabatannya apa? nggak ada sih waktu. Oh iya, kalau nggak salah ada waktu masih masih ini almarhum Kak Ricardo Sengke masih hidup, kalau Ah, nggak salah di anggota seksi apa ya? Seksi kesenian apa gimana gitu. Aku lupa. ah, ah, Heeh. ah, ah, ah. Halo? Heeh. Sekarang sebagai apa Vero? Nggak ada sih. Cuma apa ya, ikut saja dengan aktivitas OMK, ikut meramaikan biar apa ya, ada bergaul dengan teman-teman yang seiman juga kan enak gitu. Gak berat Oh, sebelah begitu. duniawi dan bisa seimbang juga di rohani gitu dengan Mm-mm. ikuti OMK. Hmm. Memang tadi yang komunitas dancer yang satu grup dengan Vero itu kira-kira ada berapa orang dan biasanya ada pertemuan-pertemuan atau ada latihan bersama. Bisa ceritakan sedikit tentang komunitas Iya, yang Vero miliki. iya. Jadi aku sendiri tergabung di grup yang namanya Avicii. Di situ Ah, sekarang ini anggotanya 5 orang dan berencana untuk tampil sebenarnya bulan Juli apa Juni kemarin ya, tapi karena tertunda ah, sama COVID, jadi acaranya juga ah, diundur. Belum tahu sampai kapan. Tapi kami ah, lagi ah. bersiap-siap. Jadi tetap latihan dan biasanya latihannya itu kita ambil waktunya jam 7 sampai jam 9 malam dan itu biasanya di rumah saya. Oh, Jadi ada 5 orang sekarang. Anggota lama sisa 2 sih, sisa 2 yang masih aktif dari awalnya 4, mm-mm. sisa 2 dan ketambahan 3. Jadi 3 ini Ah, nanti akan tampil pertama kali di panggung kalau sudah ikut event yang sudah dipending sebelumnya itu. Kalau eventnya jadi dibuat lagi gitu. ah. Oh ya, luar Iya. biasa ya Vero. Dengan Iya. tengah-tengah kesibukanmu, kamu masih bisa menyempatkan waktu untuk mengembangkan hobi yang luar biasa. Ya, eh Vero biasanya kalau kalian latihan dance, biasanya kamu upload di mana? Kalau latihan sih kita nggak pernah upload ya. Ah, Soalnya ah, itu kan eh, apa ya, step by step dan di grupku sendiri kita menerima anggota yang walaupun belum bisa sama sekali tapi punya kemauan dan mau ah, berbagi waktu latihan kita, jadi kita tetap terima. Jadi emang kalau untuk latihan kita nggak banyak video gitu, soalnya kita memang ajarinnya pelan-pelan, jadi step ah. by step gitu. Jadi supaya lama-lama lah, nanti kalau sudah waktunya mereka bisa menyesuaikan sendiri gitu. Gitu ya. Ini ada dari Marcel. Berarti Marcel bilang begini, tanggal apa itu ya? Omongan Tampil Marcel tanggal ini. 5, Apa? siap tampil tanggal 5 katanya. Oh, siap tanggal Aduh, tampil. Memang ada event apa tanggal 5? nggak tahu kayaknya. Vero. Oh, jangan-jangan ulang tahunnya Pastor Will. Oh iya, betul. Berarti siap-siap Astaga. ini. Siap-siap tanggal 5 tampil.
full performance. Kalau Ah, perlu, panggil juga teman-teman yang lain kalau bisa. Di antara teman-teman itu semua wanita atau ada pria? iya, kalau di grupku sendiri wanita semua, tapi ada namanya grup saudara lah gitu. Grup saudara itu cowok. Ah, Jadi yang di gitu. grupku sendiri wanita. Wanita semua. Ah. Jadi teman-teman, sebentar dalam kita tinggal 5 menit ya. Sebentar sesudah teman kita Vero akan closing statement, dia akan dance, dengan menggunakan lagu Sahabat Istimewa. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk teman kita Vero, seorang dancer, aktif sebagai orang muda Katolik dalam organisasi, juga dia aktif di Konsos, aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk Vero. Selamat malam Richard. Oh, sahabatku Ghost Media, Cohos Media. Malam juga ya, admin. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Richard, salam sehat chat juga. Vero, mungkin bagian terakhir, ini karena sudah live setengah jam, waktu kita cuma setengah jam ngobrol santai bersama tamu kita Vero. Mungkin Vero akan memberikan closing statement semangat untuk orang-orang muda Katolik seluruh Indonesia, di Palu atau di mana saja yang ikut serta dalam live ini, supaya mereka mampu mengisi waktu walaupun COVID-19, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mengembangkan hobi dan lain sebagainya. Sebelum Vero dance dengan menggunakan lagu Sahabat Istimewa, Vero mungkin bisa memberikan closing statement, semangat untuk teman-teman OMK. Ya. Jadi talenta itu kalau kita sudah sadar akan talenta yang kita punya, kita harus mengembangkan karena tentunya Tuhan sendiri sudah mengatakan di Alkitab bahwa berapa talenta yang kita miliki itu harus dikembalikan sesuai dengan jumlahnya. Jadi semakin banyak talenta yang kita punya, kita harus semakin bisa memberikan lebih bagi orang lain. Dan apa yang kamu sukai, walaupun banyak rintangan dan banyak halangan, tetap saja lakukan selama kamu bahagia dan itu tetap berada di jalan yang benar, silakan dilakukan saja. Cukup sih. Luar biasa, keren Vero. Jadi masing-masing kita, teman-teman OMK punya talenta, punya bakat, punya hobi. Kita dipanggil untuk memberi nilai terhadap talenta-talenta yang kita miliki. Nah, memang dalam mengembangkan talenta itu banyak rintangan, banyak halangan. Itu lihatlah sebagai bagian dari pendewasaan kita untuk menjadikan kita semakin dewasa dalam hidup setiap hari. Talenta adalah salah satu sarana bagi kita untuk membuat kita semakin smart setiap saat. Thank you Vero atas waktumu yang luar biasa. Untuk kita semua, luar biasa pengalaman-pengalaman Vero sebagai seorang OMK, seorang dancer, ya. Doa dari Marcel, mudah-mudahan jadi duta dancer di Kota Palu. Ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bagian terakhir. Setelah memberikan closing statement, Vero semangat untuk anak orang-orang muda. Kita akan menyaksikan Vero akan membawakan dance dengan lagu Sahabat Istimewa. Ini adalah hasil dari OMK Net, ya. Ya, kita saksikan. Langsung direct saja ya. Oke.
sahabat istimewa, sahabat istimewa. Terima kasih Vero, terima kasih teman-teman, terima kasih sudah bersama-sama dengan tamu kita yang luar biasa, dengan saudari Vero yang mau follow dia. Instagramnya apa Vero? Vernika, @Vernika. Ada Vernika. nanti ya di Oke. live. Oke, yang mau bergabung, mau follow sama Vero, silakan. Yang mau kenal lebih dalam, silakan. Mau tanya-tanya Vero, tadi Vero sudah terbuka bahwa belum ada pacar. Dia suka juga, siapa tahu ada yang orang Korea, karena cita-citanya ingin punya pacar orang Korea. Oke Vero, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam bersama dengan Roman dalam Ngobrol Santai.